Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau datang, bawa hidup kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan betapa besar kasih-Mu Allahku. Oh, betapa besar kasih-Mu Allahku. Amin, haleluya. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Yesus Haleluya. Supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, oh ku sembahkan. Hati kami menyembah-Mu, mulut kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan. Nanti dengan hormat Saudara Aldi pimpin kita dalam doa pembukaan. Haleluya, amin, haleluya. Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak
Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib, menebus setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Sehingga Tuhan, kami bisa masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Lewat kuasa darah-Mu Tuhan, Engkau telah menyucikan setiap kehidupan kami. Maka dari itu Bapa, kami patut Tuhan menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan umat-Mu Tuhan di tempat ini, bahkan umat-Mu di rumah masing-masing Bapa, naik di hadapan-Mu Tuhan bagaikan dupa yang harum Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan memulaikan setiap ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kehidupan kami. Engkau urapi Tuhan para pelayan-Mu, worship leader, singers, pemain musik, semuanya Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Umat-Mu berada di rumah Bapa. Biarlah Tuhan Engkau urapi semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari ini kita sama-sama bersuka cita, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersorak-sorai. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita jadikan satu pujian, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Amin, haleluya. Dengan hati yang bersorak-sorai, kita mau datang kepada Tuhan. Datang pada Tuhan Dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya Raja Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Sungguhlah hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin, haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada saat pagi hari ini mari kita mempersiapkan tanah hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, ku telah mati dan tinggalkan, amin, haleluya, yang lama, semuanya sia-sia. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Oh, hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama,
ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lagi katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Segala puji bagi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, glory Yesus. Haleluya, Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau-lah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Bila pujian ini boleh menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan dengan emas dan perak,
bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah-Mu yang mahal Engkau telah menebus hidup kami. Engkau telah menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami bersyukur, menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Bila itu semua boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami yang dapat mengubahkan hidup kami, memberkati hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Bila hikmat otoritasan daripada Allah boleh mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Setiap apa yang dia sampaikan itu hanya berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sebagaimana kita ada sampai pada saat siang hari ini atau pada pagi hari ini. Ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saudara, seperti pujian tadi bahwa jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya, mengikuti apa yang menjadi mau Tuhan bagi kita. Nah saudara, untuk itu kita perlu memiliki sebuah pemahaman yang benar apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan dalam hidup kita. Jujur harus kita terima saudara, bahwa seperti sebuah kertas yang kosong ketika tiap hari kita bangun saudara, kemudian kita mendengar begitu banyak berita yang negatif, begitu banyak berita yang mencemaskan, sehingga kertas kosong tersebut diisi, ditulis, diwarnai dengan hal-hal yang menyedihkan, yang menakutkan, yang membuat hilang pengharapan. Saudara, bukankah setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita yang secara jujur harus diakui melemahkan kita. Saudara, ketika musim banjir di Jakarta, kita menjadi orang-orang yang memperhatikan ya ketinggian pintu air Katulampa. Sekarang kita menjadi orang-orang yang memperhatikan berapa naik jumlah orang yang dinyatakan positif dengan COVID-19. Belum lagi dalam bidang dunia usaha, mungkin saudara juga sudah tahu bagaimana berita tentang perusahaan-perusahaan yang di tahun ini akan menyatakan diri bangkrut, lalu mereka sudah tidak memproduksi ya barang-barang mereka, terpaksa mereka menghentikan begitu banyak karyawan yang sekian lama bersama-sama dengan mereka, saudara. Ya, kita juga mendengar ada bencana alam di sana, di sini terjadi lagi serangan virus yang baru ya saudara. Itu menjadi seperti tulisan yang mengisi kertas kosong hidup kita. Seperti warna yang mewarnai sebuah kertas yang membuat kita hanya merasa
gelisah dan takut. Tapi biarlah pada pagi hari ini saudara, kita mau membuka hati kita seperti sebuah kertas yang kosong. Kita mau mendengar berita yang menguatkan. Kita mau mendengar berita yang menyegarkan, yang memberikan kepada kita pengharapan di tengah ketidakpastian, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Puji Tuhan saudara, mari kita akan sama-sama kembali belajar dari firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam surat Efesus pada pasal yang kedua, masih dikaitkan dengan kelahiran baru, kelahiran kembali dan proses pembaharuan yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Maka pada bagian ini kita akan melihat sebuah kebenaran yang tadi saya katakan menjadi seperti warna yang indah yang akan mengisi lembaran kertas kosong hidup kita. Sehingga itu menjadi satu gambar yang akan bisa kita banggakan. Menjadi satu gambar yang akan memberikan kepada kita sebuah pengharapan yang pasti. Di Efesus 2 pada ayat yang ke-10 saudara, mari kita perhatikan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tentu pasal yang kedua ayat 1 sampai 10 ini kita telah mengerti dengan baik bagaimana Paulus sedang memberikan sebuah penjelasan kepada jemaat yang ada di kota Efesus tentang bagaimana dulu ketika mereka masih hidup di dalam dosa, mereka mati, dinyatakan mati secara rohani. Tetapi ketika mereka menjadi percaya kepada Kristus, disitulah mereka yang tadinya mati dihidupkan kembali rohaninya. Itu bukan karena kebaikan, itu bukan karena usaha mereka. Tapi menurut ayat yang ke-8 itu adalah kasih karunia Allah, di mana kita diselamatkan oleh iman kepada karya melalui karya Yesus di atas kayu salib. Nah, saudara, kemudian di ayat yang ke-10, bagaimana kita yang tadinya mati dihidupkan. Tadinya kita adalah ciptaan yang dirusak oleh dosa. Itu kemudian diperbaharui, direproduksi, diperbaiki kembali. Ayat yang ke-10 menggunakan kalimat karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Tadinya Allah menciptakan manusia pertama Adam dengan sebuah kriteria yang begitu luhur dan luar biasa. Tetapi kemudian dosa merusak citra atau gambar Allah ini. Sehingga manusia jatuh di dalam dosa, dirusakkan oleh dosa dan berdampak sekian banyak waktu sampai Yesus datang sampai Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengembalikan citra yang rusak tersebut melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kalau kita membaca saudara di dalam pasal yang keempat berkaitan dengan ciptaan baru tersebut, bagaimana kita dijadikan baru. Di ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Efesus 4 ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat yang ke-10 yang tadi kita baca, kalau kita ini buatan Allah. Di pasal yang keempat ayat yang ke-24 tadi kita sudah membaca bahwa kita mengenakan manusia baru. Itulah buatan Allah. Ciptaan baru, manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah.
Dalam kalimat yang lain, Paulus menggunakan istilah kita dilahirkan baru. Petrus menggunakan istilah dilahirkan baru. Yohanes pun menggunakan istilah kita menjadi orang-orang yang dilahirkan, diperanakan bukan karena keinginan manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Dalam Yohanes pasal yang ketiga dikatakan bahwa kita ini dilahirkan oleh air dan roh. Dilahirkan dari atas. Itu adalah pekerjaan Allah sendiri. Dan kalau kita membaca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan hal itu terjadi, saudara? Yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia mengorbankan dirinya. Dia mati dan memberikan hidupnya kepada manusia yang berdosa, yang mau percaya dan menerima dia. Sehingga di dalam Kristus itulah kita diciptakan baru, menjadi buatan ya Allah sendiri. Sesuatu yang tadinya rusak telah diperbaiki, telah dibaharui, telah direproduksi sedemikian rupa sehingga menjadi mulia, menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang indah. Saudara, kalau kita mengamati kata buatan ini, saudara, saya coba menggambarkannya dengan sebuah karya, entahkah itu patung, entahkah itu lukisan, ataupun apapun itu yang diciptakan oleh seorang ahli. Dengan bersusah payah, dia menuangkan apa yang menjadi isi pikirannya dalam sebuah bentuk atau rupa. Lalu kemudian ketika dia telah menyelesaikan karyanya, lalu dia mempertontonkan, dia menampilkan, dia menunjukkan hasil ciptaannya ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Entahkah itu lukisan, entahkah itu mungkin dalam bentuk nyanyian, entahkah itu dalam bentuk mungkin tarian, patung, dan lain sebagainya. Saudara, saya membayangkan melalui korban Yesus di atas kayu salib, Allah telah mencipta ulang, Allah telah mereproduksi ciptaannya yang telah rusak karena dosa. Lalu kemudian Allah memperlihatkan, menampilkan kembali di hadapan penguasa-penguasa langit. Saudara, mungkin kalau saudara pernah mendengar sebuah istilah masterpiece, ya, karya agung, karya yang luhur, karya yang luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika seorang manusia yang berdosa, yang menyadari keadaannya, lalu kemudian dia percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi buatan Allah. Dia menjadi masterpiece-nya Allah. The God's masterpiece. Karya agung Allah. Dan itu hanya dimungkinkan melalui korban Yesus di atas kayu salib. Saudara, kata buatan mungkin kita bisa melihat penjelasannya sedikit dalam surat Roma pada pasal yang pertama. Sebenarnya ayat yang ke-20 ini, Roma 1 ayat yang ke-20 ini ditujukan untuk ciptaan yang Allah kerjakan, yang dicatat dalam Kejadian pasal yang pertama. Tetapi saya coba mengkaitkannya untuk coba kita bisa memahami sebagaimana ketika Allah selesai menciptakan kembali bumi yang sudah dirusakkan,
Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-31, Allah berhenti dari segala pekerjaannya, lalu Allah melihat bahwa hasil karyanya baik adanya. Coba kita baca dulu di ayat yang ke-20, Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya. Apakah itu? Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Saudara perhatikan, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya. Nah, kata karyanya ini saudara kata yang sama yang diterjemahkan buatan. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi saudara, ketika Allah telah menyelesaikan penciptaan, Allah berhenti dari kerjanya dan Allah melihat bahwa hasil karyanya itu baik adanya. Mungkin sebagai perbandingan, tadi Roma 1:20, ini Kejadian 1 ayat 31. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Allah melihat hasil karyanya itu sungguh amat baik. Dan kata itu pula yang dipakai ketika lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Orang yang berdosa, yang rusak hidupnya oleh dosa, itu diperbaiki, diciptakan kembali menjadi ciptaan yang baru. Saudara, dan dengan bangga saudara, Allah mempertontonkan, Allah memperlihatkan buatan tangannya ini. Apa yang sudah dikerjakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Allah sedang memperlihatkan hasil karyanya. Betapa baik, betapa hebat, betapa luar biasa, betapa agungnya. The God's masterpiece. Siapakah itu saudara? Manusia yang diciptakan baru di dalam Kristus. Tentu kita memahami ini saudara, bahwa itu terjadi di dalam roh kita, dalam batin kita, manusia rohani kita. Dan itulah yang sedang kita upayakan. Ketika kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dilahirkan kembali. Dan sejak itu proses pembaharuan itu harus terus berjalan. Kenapa saudara? Karena ini merupakan sebuah awal. Dan saya harus katakan kepada saudara bahwa menjadi serupa dengan Kristus, saudara, itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa sebuah keniscayaan, saudara? Karena Allah sendiri yang membuatnya. Allah sendiri yang menciptakannya. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, kenapa kita berani merendahkan Allah dengan tidak percaya bahwa kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Kenapa kita menganggap remeh bahwa Allah tidak mampu dengan kuasanya untuk bekerja mengubahkan kehidupan kita? Padahal dialah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya saudara saya katakan bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Ada sebuah kata dalam bahasa Inggris saudara dipakai kata inevitable. Inevitable saudara, yang tak dapat dielakkan, yang pasti terjadi, yang tak dapat dihindari.
Saudara, kata ini kita bisa lekatkan untuk Allah dengan hasil ciptaannya melalui kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Bahwa adalah sebuah keniscayaan, ya, keniscayaan, inevitable, sesuatu yang gak bisa dielakkan, bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus karena Allah sendiri yang telah meletakkan keniscayaan itu di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, itulah sebabnya saudara, kalau kita melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-29, saudara, ayat ini adalah ayat yang menjadi visi dari jemaat, dari kita semua, gereja yang ada di tempat ini. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, perhatikan kalimat ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, Dia yang maha kuasa, Dia yang menentukan, Dia yang menetapkan agar setiap orang percaya itu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara, Amplified Bible, saudara, itu menggunakan kata to be molded into the image of his son. To be molded. Dicetak. Dirupakan. Saudara bisa membayangkan sebuah cetakan yang dibuat berbentuk katakanlah gajah. Entahkah itu dari semen ataukah dari tanah liat. Dibentuk seperti binatang gajah. Kemudian saudara, entahkah nanti dari timah ataukah mungkin dari cairan resin, saudara, dituangkan ke sana. Kemudian setelah kering, maka dilepaslah cetakan tersebut. Tentunya, saudara, entahkah itu semen, entahkah itu resin, entahkah itu timah yang tadi dicairkan, dituangkan, tentu, saudara, karena cetakannya adalah berbentuk binatang gajah, maka tentu hasil cetakannya adalah berbentuk binatang gajah. Bentuk binatang gajah ini, saudara, bukanlah cetakan. Tetapi dia menjadi sama seperti bentuk cetakannya. Amplified Bible mengatakan to be molded. Kita dicetak. Allah menentukan untuk kita menjadi serupa, dirupakan, dicetak. Jadi kalau cetakannya adalah Kristus, saudara, sebuah keniscayaan, ya, inevitable, nggak bisa dihindari, karena cetakannya adalah Kristus, maka ketika jadi pun bentuknya adalah seperti Kristus. Seperti cetakan berbentuk gajah menghasilkan rupa bentuk dari binatang gajah. Walaupun bentuk binatang gajah ini bukan cetakan gajah. Saudara, kita dirupakan, kita dicetak menjadi seperti Kristus. Tapi tentunya kita bukan Kristus, saudara. Ya. Tetapi kita menjadi serupa. Menjadi serupa. Saudara,
hal ini dimungkinkan. Kenapa? Karena kita buatan Allah. Benih ilahi itu sudah ada ketika kita menjadi percaya. 1 Petrus 1:23. Kita dilahirkan kembali. Ya saudara, bukan dengan sesuatu yang biasa, tapi oleh benih ilahi, yaitu firman Allah. Kalau kita percaya Allah Maha Kuasa, maka benih yang ditaburkan, ditanam pun itu adalah benih yang berkuasa. Dan itu akan menjadikan kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita dicetak. Bahkan saudara, Injil Yohanes memberikan sebuah penjelasan yang menurut saya lebih kuat, lebih tegas tentang menjadi serupa dengan Kristus itu, saudara. Bahkan, saudara, dalam tanda petik ya saudara, setiap orang percaya yang dilahirkan baru, yang kemudian dirupakan menjadi seperti Kristus, dalam tanda petik ya saudara, tolong diperhatikan, akan menjadi Kristus. Akan menjadi Kristus. Kenapa saudara? Sebab di dalam Yohanes pada pasal yang ke-12, ayat 24, Yohanes 12:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, secara tidak disengaja, ada butiran-butiran millet putih. Itu millet putih adalah makanan untuk burung kenari atau burung lovebird, saudara. Tanpa sengaja ketika membersihkan sangkar burung, butir-butir biji dari millet putih itu jatuh ke tanah. Tidak ada yang memperhatikan sampai kemudian dia tumbuh menjadi sebuah tumbuhan yang kita juga tidak kenal. Rupanya seperti jahe, juga seperti jagung. Batang seperti jagung, daunnya pun seperti jagung, gitu ya saudara. Tetapi kemudian lama-kelamaan diperhatikan ternyata yang tumbuh itu adalah rumpun, seperti serumpun gitu ya saudara. Awalnya kami tidak mengetahui. Tapi kemudian lama-lama hanya kita tahu, oh ini rupanya millet putih. Nah saudara, dari gambaran ini sebutir biji millet putih jatuh. Mati, tetapi kemudian dia bertumbuh dan menghasilkan puluhan, mungkin ratusan biji-biji millet putih yang persis sama. Kenapa saudara? Karena kode genetiknya sama. Dia millet putih pasti akan menghasilkan millet putih. Secara sederhana kita tanam jagung, pasti yang akan tumbuh adalah pohon jagung dan menghasilkan buah jagung. Ya, saya tetap tidak sependapat dengan Bruri Peso 5, buah semangka berdaun sirih. Mana ada, saudara? Ya, rasa apa itu semangka? Ya, daunnya sirih, masa rasa sirih? Nah, jadi saudara, Yesus adalah benih mula-mula. Dan benih inilah, kita menerima benih ini. Jadi saudara, sesuatu yang tadi saya katakan, keniscayaan. Inevitable. Kalau seandainya nanti benih itu bertumbuh, kembali saya gunakan tanda petik supaya jangan keliru, karena benihnya adalah Kristus, maka setiap orang percaya seharusnya menjadi Kristus dalam tanda petik. Ada sifat, ada karakter, ada kuasa yang ada juga pada Kristus. Kenapa saudara? Benih jagung akan menghasilkan buah jagung. Karena dia menerima kode genetik jagung. Kalau kita tanam mangga, biji mangga, tentu yang akan jadi pohon mangga. Berbuah pasti mangga. Karena kode genetiknya diteruskan
untuk menghasilkan buah mangga. Saudara, boleh kita memahami dengan cara yang sama. Karena benih Kristus itu ditaruh di dalam kita. Seharusnya. Bukan sesuatu yang apa mungkin ya? Apa bisa ya? Saudara, ketika kita berpikiran apa mungkin, apa bisa, kita sedang meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sesuatu yang niscaya pasti terjadi, menjadi seperti Kristus. Puji Tuhan. Dan itu hanya mungkin dikerjakan lewat kematian dan kebangkitannya. Di hadapan kita ada roti dan cawan. Inilah awal mula benih itu telah tertanam dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Dia. Setelah dengar firman, mari kita siapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, saya berharap juga sudah menyiapkan roti dan anggur untuk kita bisa sama-sama melakukan perjamuan kudus. Puji Tuhan, silahkan pemain musik ada pada instrumennya. Kita mau nyanyikan sebuah pujian lama, saudara. Seperti Yesus, itu saja yang ku minta. Haleluya. Biarlah saudara pujian ini menjadi pernyataan iman kita. Menjadi doa kita. Karena menjadi seperti Yesus, itu adalah sebuah keniscayaan. Karena benih Kristus sendiri yang Dia sudah taruh di dalam kita. Benih yang hidup dan berkuasa. Seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Saudara, proses pembaharuan adalah sebuah proses yang harus dilakukan sejak kita menjadi percaya. Seorang yang dilahirkan kembali harus melakukan pembaharuan. Dan dalam perjalanan kita menuju sorga, itulah proses yang harus kita lalui setiap hari sampai di mana Tuhan kehendaki kita ada di dalam dunia. Puji Tuhan, menjadi harapan kita. Kita akan bertemu dengan Dia muka dengan muka saat Dia datang untuk kali yang kedua. Kita menjadi gereja yang sempurna. Oleh karena itu mari saudara, jangan biarkan rupa dunia membentuk kita sehingga tanpa disadari kita menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi baiklah firman Allah membentuk kehidupan kita sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, nyanyikan kembali pujian ini. Mari saya ajak saudara jemaat untuk bangkit berdiri seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, seperti
saudara-saudara, menjadi seperti Yesus adalah sebuah keniscayaan. Asalkan kita menerima benih yang hidup, benih ilahi yang hidup dan berkuasa itu. Itu saat kita menjadi percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya lewat kematian dan kebangkitan Yesus saja proses pembaharuan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh karya Kristus di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan kembali nyanyikan pujian ini. Pada saudara yang melayani perjamuan kudus, saya persilakan untuk tampil ke muka. Seperti Yesus, seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Dalam jalanku sampai ke surga, saya mau seperti Yesus. Ya Tuhan, sungguh kami berbahagia dan bersukacita pagi hari ini. Setelah sekian banyak waktu kami dibombardir oleh berita-berita yang membuat kami lemah dan tidak berdaya. Seakan-akan hidup kami ini tidak memiliki makna dan arti. Tetapi pagi hari ini kembali kami diingatkan, kembali kami disegarkan oleh firman-Mu, bahwa sesungguhnya betapa hidup kami ini begitu berharga. Karena kami adalah karya agung Allah sendiri. The God's masterpiece-nya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang Tuhan sudah lakukan dengan cara yang begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah menebus kami, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Haleluya. Dan oleh karena itu Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah keniscayaan. Karena Engkau sendiri yang sudah mati dan memberikan hidup-Mu kepada kami, sehingga hidup Kristus ada di dalam kami, sehingga menjadi seperti Kristus adalah sebuah hal yang dimungkinkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah ini. Dan kami menghargai korban-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang tetap nyata berkuasa sampai kepada hari ini. Dan biarlah Tuhan, mari Engkau sucikan, Engkau kuduskan dan layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh darah-Mu, untuk kami boleh menerima kehidupan yang sesungguhnya dari Allah itu. Sucikan kami, layakkan kami Tuhan, supaya berkat yang datang atas hidup kami, sehingga yang lemah dapat kekuatan, yang susah dapat penghiburan, yang sedang menghadapi Tuhan sakit penyakit dapat kesembuhan dari Tuhan. Jalan buntu Tuhan yang akan buatkan jalan. Bahkan pengharapan sukacita akan kemuliaan itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah roti dan cawan ini, karena ini adalah daging tubuh Kristus yang terpecah dan darah Kristus yang tercurah, dan menjadi makanan yang sungguh bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sucikan, kuduskan, layakkan kami para pelayan-Mu untuk melayani perjamuan kudus ini. Dan berkatilah setiap kami, juga hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, dan setiap anggota jemaat yang juga turut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami akan lakukan perjamuan kudus ini mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dipersilakan duduk dan saudara akan dilayani. Demikian juga saudara yang di rumah, silakan para kepala keluarga atau siapapun bisa melayani anggota keluarganya. Puji Tuhan.
bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, di sana ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar diingatkan Tuhan bahwa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku terang. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Mari kita berdiri bersama. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya. Saudara, dengan sesungguhnya kita ini adalah barang-barang yang rusak. Barang-barang yang sebetulnya sudah tidak berharga. Tetapi Tuhan karena cintanya, Dia mau mengangkat kita dari lumpur dosa, memperbaiki hidup kita, membentuk kembali menjadi ciptaannya yang mulia, menjadi karya agung Allah melalui korban Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu mari lihat diri kita dan lihat korban Yesus di atas kayu salib. Kita tidak perlu lihat dan tunjuk salah orang. Tapi mari kita bersyukur, Tuhan, terima kasih. Engkau mengasihiku, Tuhan. Engkau menerima aku apa adanya, Tuhan. Bahkan Engkau sudah memberikan nyawamu bagi aku, Tuhan. Terima kasih.
Tanpa Yesus kita hanyalah seonggok barang yang tidak berharga, yang tidak berguna, yang sudah rusak, hanya dibuang saja. Tapi terima kasih kepada Tuhan. Inilah buktinya, inilah jaminannya. Daging tubuh Kristus dan darah Yesus yang tercurah, yang kita peringati pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Siapa kami, Tuhan? Terima kasih. Engkau angkat kami sedemikian rupa, dan Engkau mau jadikan kami seperti anak-Mu Yesus Kristus, serupa dengan Kristus. Oh, haleluya. Betapa agung, betapa mulia, betapa luar biasa kali ini, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita akan angkat sedikit lebih tinggi roti yang ada di tangan kanan kita. Dan setelah pembacaan firman Tuhan, kita akan makan bersama. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah hal ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tapi dengan tubuhnya sendiri, dengan nyawanya. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan makan dengan iman, makan dengan percaya. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita pegang cawan dengan tangan kanan dan angkat sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan minum bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Dan oleh darahnya kita disucikan dan dilayakan. Sehingga benih ilahi itu menjadi bagian kita. Terima kasih untuk korban-Mu Yesus. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan minum dengan iman. Minum dengan percaya. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Daging tubuh-Mu menjadi bagian dari daging tubuh kami. Darah-Mu menjadi bagian dari darah kami Tuhan. Hidup-Mu menjadi hidup kami. Karena itulah yang memberikan kekuatan dan kesanggupan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Itu pula lah yang memberikan jaminan kepada setiap kami. Bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang mulia. Haleluya, diciptakan, dijadikan di dalam Kristus. Haleluya. Dan ini menjadi sebuah jaminan bagi kami. Bahwa menjadi seperti Kristus adalah sebuah keniscayaan. Karena benih Kristus sudah ada di dalam kami. Dan biarlah Tuhan dunia melihat ada Kristus di dalam kami.
Mereka melihat Kristus ketika kami ada di tengah-tengah mereka. Haleluya. Dan ini menjadi satu kesaksian yang menarik jiwa untuk datang, percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh firman dan Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam dan melalui kehidupan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih, berkati kami semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, Glory. yang sudah ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan yang berkati setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan, Haleluya. mendapatkan penghiburan, mendapatkan sukacita, mendapatkan kesembuhan, berkat-berkat rohani, jasmani juga melimpah dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Engkau juga akan memberkati kami semua yang sudah beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya buat hamba-hambamu yang sudah melayani pagi ini, Tuhan yang akan memberkati. Bapak, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu, tiap pribadi, tiap keluarga rumah tangga ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memimpin dan memelihara mereka. Di tengah ketidakpastian, ada sesuatu yang pasti, yaitu janji firman Allah bagi setiap kami. Dan biarlah menjadi kekuatan bagi kami, dengan tetap memandang kepada Yesus, yang akan memimpin iman kami sampai kepada kesempurnaan. Tuhan, terima kasih, menyerahkan umat-Mu untuk minggu yang akan berjalan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati tiap keluarga rumah tangga, tiap usaha pekerjaan, tiap pelayanan dan perjalanan kami, kiranya diberkati oleh Tuhan. Engkau yang akan memimpin kehidupan kami, menghalau segala celaka, mara bahaya, sakit penyakit, virus apapun itu Tuhan. Dan pimpin kami supaya kami memiliki hidup yang bijaksana, tahu menyikapi kehidupan ini dengan baik. Tuhan, terima kasih, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita usaikan ibadah ini. Dan biarlah setiap saudara pulang membawa berkat dari Allah Bapa, menikmati janji dari Tuhan Yesus Kristus yang melimpah dengan kasih dan rahmat. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dimanapun saudara berada, kemanapun saudara akan pergi, Tuhan menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau sekarang dan selama-lamanya. Kami terima berkat ini dengan mengucap syukur di dalam satu nama yang heran, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Sementara cawan-cawan akan dikumpulkan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita mengusaikan ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online. Yang akan melayani adalah dari area Serpong, dalam hal ini dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat, Beatstone 7:30 secara online juga. Kemudian hari Sabtu, ibadah pemuda remaja jam 5 sore. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah wanita jam 7 malam. Puji Tuhan, kembali hari Minggu kita akan mengadakan ibadah umum secara online jam 8, lalu sekolah minggu jam 10 secara online juga. Puji Tuhan, demikian saudara, selepas ibadah ini pun ada ibadah sekolah minggu jam 10 akan dilaksanakan secara online. Puji Tuhan, saya rasa itu saja disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.